Halo semuanya, kembali lagi bersama aku Cipipi. Ya, oke. Kali ini aku bakal membacakan lagi energi untuk kalian. Eh, untuk energi yang saat ini yang aku dapatkan adalah komunikasi kalian yang on off ya. Sekarang benar-benar, atau mungkin beberapa dari kalian yang sudah tidak ada komunikasi. Sebenarnya sih dari awal masa ini bukan karena nggak cinta aku lihat ya. Karena komunikasinya selalu setengah-setengah. Kadang intens dianya ya, chat panjang, perhatian manis, seolah kamu prioritas. Tiba-tiba menghilang. Oke, aku langsung aja buka kartunya. Buat kalian yang pengen dibacakan lebih detail, jelas boleh WhatsApp aku aja ya untuk private readingnya. Nomornya ada di deskripsi di bawah video ini atau di profil bio aku. Bisa chat aku sekarang. Bisa chat aku sekarang untuk private reading. Yang belum subscribe dulu biar aku semakin semangat untuk bikin bacaan berikutnya. Siapa tahu energi kalian yang selanjutnya akan terpanggil lebih detail dan lebih dalam. Tarik nafas, relax, jangan mikir yang aneh-aneh. Sekesal apapun kalian sama seseorang, jangan berkomentar yang kasar-kasar ya. Oke. Ini beberapa dari kalian ya hubungannya. Aku lihat sih nggak ada kabar ya, nggak ada penjelasan, nggak ada kejelasan. Kamu pernah ngerasain, aku lihat ya lagi hangat-hangatnya hubungan, tiba-tiba kamu ditinggal dalam sunyi. Dan ya kamu, aku lihat di sini nunggu gitu ya. Nunggu dia online, nunggu dia muncul, nunggu dia peduli. Tapi ketika kamu tanya, jawabannya selalu sama. Aku lagi banyak pikiran, aku lagi capek. Jangan overthinking. Padahal yang kamu minta itu cuma satu, konsistensinya dia. Komunikasi di sini on off ya. Itu lebih kejam ya daripada kata-kata putus. Karena beberapa dari kalian itu nggak pernah benar-benar dilepas, tapi juga nggak pernah benar-benar dipilih. Nah ini dia datangnya itu waktu dia mau aja ya, pergi waktu dia bosan, dan kamu selalu jadi tempat dia kembali. Dan di sini paling menyakitkan menurut aku, kamu sadar itu nggak sehat, tapi kamu tetap bertahan karena setiap kali dia kembali, dia bikin kamu merasa spesial lagi. Dia tahu ya cara ngomong yang lembut, tahu kapan harus minta maaf, tahu kapan harus bilang, aku gak mau kehilangan kamu. Dan ya kamu luluh. Bukan karena kamu bodoh, bukan, tapi karena kamu berharap kali ini dia serius. Sekarang komunikasi itu benar-benar berhenti. Aku lihat ya, kayak gak ada lagi chat-chat pagi, nggak ada lagi notifikasi, nggak ada lagi udah makan belum. Sepi ya kalau aku sih, dan sepi itu sih kejam karena di dalam diam itu kamu mulai mikir, apa dia memang nggak pernah butuh aku ya? Apa selama ini aku cuma pilihan cadangan? Apa dia nyaman datang dan pergi karena dia tahu kamu selalu ada? Dan mungkin jawabannya bikin kamu sakit. Karena di sini dia yang benar-benar takut kehilangan, gak akan nyaman menghilang. Kalau dia benar-benar cinta, gak akan bikin kamu ragu setiap hari atau bahkan setiap minggu, setiap bulan, setiap waktu. Komunikasi yang putus itu bukan tiba-tiba juga. Itu hasil dari pola yang lama kamu toleransi. Ya, dan sekarang saat semuanya benar-benar sunyi, kamu baru sadar satu hal. Selama ini kamu bukan kekurangan cinta, kamu kekurangan kepastian, ya, dari orang yang kamu cintai. Dan dia tahu itu ya, tapi dia tetap memilih setengah-setengah. Karena selama kamu masih bertahan di pola on-off, dia gak pernah dipaksa untuk dewasa. Sekarang, aku lihat ya,
pertanyaan itu sih bukan kenapa dia menghilang itu ya, tapi kalau dia kembali lagi nanti, ini apakah kamu akan buka pintu yang sama untuk luka yang sama? Relax ya, karena ini bukan cuma tentang dia menghilang sih, ini tentang kamu yang pelan-pelan sadar juga. Kamu aku lihat sih udah capek juga ya jadi satu-satunya yang berusaha. Dari kalian di sini ada yang sudah pengen pergi ya, tapi bukan pergi yang ribut, dramatis, ngemis. Perginya itu yang pelan, diam di sini tanpa drama. Komunikasi kalian ini gak hancur dalam satu malam juga sih, tapi ya dia gak tiba-tiba bilang putus, gak ada pertengkaran besar, yang ada cuman makin jarang aku lihat. Makin dingin aku lihatnya, makin pendek jawabannya, makin lama balasnya. Dan ini secara emosional dia sih sudah menjauh ya sebelum secara fisiknya menghilang. Dan mungkin ya kamu ngerasa itu, kamu ngerasa ada yang berubah, tapi tiap kamu tanya dia bilang kamu terlalu sensitif. Padahal insting kamu benar loh. Dia pelan-pelan menyeberang ke jarak yang lebih aman buat dia. Sementara kamu masih berdiri di tempat yang sama. Ketika kamu mulai kehilangan percaya diri, dulu kamu ceria yang aku lihat ya. Kamu itu penuh semangat yang dulunya. Beberapa dari kalian di sini yakin kalian itu akan berharga, kalian itu berharga. Tapi komunikasi yang on off itu bikin kamu jadi ragu sama nilai diri kamu. Kamu mulai mikir, apa aku kurang menarik? Apa aku terlalu menuntut? Apa aku bikin dia ilfeel? Dan di sini kamu mulai mempertanyakan nilai kamu sendiri karena perlakuan si dia ke kamu. Padahal ya, masalahnya itu bukan kamunya yang kurang. Masalahnya dia gak konsisten. Tapi sayangnya yang hancur duluan itu rasa percaya diri kamu. Dan itu sakit banget sih, karena kamu sampai menyalahkan diri sendiri cuma karena dia gak bisa stabil. Jelas banget. Aku lihatnya ini jelas banget sih. Ya reverse echo fun, reverse. Komunikasi kalian tuh macet banget. Bukan cuman jarang, tapi gak mengalir lagi gitu ya. Di hubungan kayak digantung gitu. Chatnya ini terasa kaku, topik juga cepat habis gitu ya. Nggak tahu ya apa yang mau dibahas lagi. Respon juga kadang terasanya itu terpaksa. Dan yang lebih menyakitkan di sini kadang kamu ngelihat dia aktif ya, online, posting, ketawa di story. Tapi ke kamu sunyi gitu, sepi banget gitu ya. Itu bikin kamu kayak overthinking setengah mati. Karena diamnya dia itu bukan karena nggak pegang HP ya, tapi karena kamu itu bukan prioritas saat itu. Dan komunikasi yang terhenti tanpa penjelasan itu ya lebih kejam dong daripada kata putus. Karena kamu digantung dalam ketidakjelasan lah. So, yang aku lihat di sini kamu juga kadang beberapa dari kalian ya, karena ini energinya general reading. Jadi bisa rasanya bisa enggak. Ini kalau aku lihat sih beberapa dari kalian tuh ada yang masih menunggu. Ada yang masih berharap, masih mikir. Mungkin dia cuma lagi di fase ini itu. Mungkin nanti dia balik lagi. Mungkin aku harus lebih sabar. Nah ini ya, kayak apa ya, kamu udah investasi banyak waktu, tenaga, perasaan, dan gak mau semuanya terasa sia-sia. Kamu udah kasih waktu kamu, perhatian kamu, kesabaran kamu,
pengertian kamu. Dan sekarang kamu berdiri nunggu hasilnya gitu. Tapi yang kamu tunggu itu bukan cinta lagi sih. Kamu cuma nunggu kejelasan. Dan itu kayak bikin kamu lelah, capek. Karena kamu sadar kamu yang paling banyak usaha. Dan di sini kamu mulai sadar ya. Kamu mulai muak dengan pola yang sama. Muak dengan siklus dia yang datang pergi on off terus gak jelas. Muak dengan harapan palsu itu. Kamu mulai mikir, kenapa aku terus yang nunggu orang yang bahkan gak berjuang buat aku. Dan untuk pertama kalinya nih kamu mempertimbangkan untuk berhenti ya. Bukan karena kamu gak cinta sih, tapi karena di sini kamu capek jadi satu-satunya yang peduli. Ya, dan di sini dia pelan-pelan juga menjauh. Kamu kehilangan rasa percaya diri. Komunikasi di sini benar-benar macet. Kamu tetap menunggu karena sudah terlanjur berharap. Tapi sekarang kamu mulai sadar dan bangun. Ini bukan cerita cinta yang gagal nih. Ini cerita tentang komunikasi yang dibiarkan mati pelan-pelan. Tanpa ada yang berani mengaku. Dan paling menyakitkan ya, dia mungkin gak ngerasa kehilangan sebesar kamu. Karena ketika kamu masih berjuang mempertahankan, dia sudah setengah pergi. Tapi ingat satu hal ya, ketika kamu akhirnya berhenti nunggu, itu bukan keputusan impulsif. Yang tiba-tiba itu hasil dari ratusan malam kamu overthinking. Dan hasil dari ratusan chat yang gak dia balas. Hasil dari ratusan rasa ragu yang dia telan sendiri. Dan kalau suatu hari nanti dia kembali setelah kamu benar-benar diam, itu bukan karena dia gak bisa hidup tanpa kamu, tapi karena dia baru sadar kamu ini benar-benar gak lagi nunggu. Ego dia terpanggil. Dan perempuan ataupun laki-laki di sini yang udah berhenti nunggu biasanya udah gak pengen kembali lagi ya. Oke, kita coba buka lagi kartunya. Apakah dia akan kembali setelah komunikasi ini benar-benar terputus? Baik secara emosional maupun fisik. Oke. The worry for 10 of Wands. Tarik nafas. Relax ya. Tenangkan pikiran. Karena kini kita akan masuk ke bagian yang paling bikin dada ini sesak sih. Apakah dia akan kembali setelah komunikasi benar-benar terputus? Ini bukan jawaban yang manis kalau aku lihat. Jadi gini, ini ada kartu Raja Pedang. Kalau misalkan dia kembali, itu bukan karena perasaannya tiba-tiba meledak. Itu karena dia sudah mikir. Ya, logika, dingin, terhitung. Dia tipe yang gak akan datang dengan drama yang nangis. Dia datang dengan kalimat yang rapi. Aku cuma mau ngobrol baik-baik. Aku udah banyak mikir. Aku gak mau kita kayak gini. Itu yang akan dia lontarkan, kalimat rapi itu. Tapi hati-hati. Bisa jujur, tapi juga bisa sangat rasional sampai mengabaikan luka kamu. Dia bisa ngomong kayak dewasa banget gitu ya, buat ngeluluhin hati kamu. Kadang dia kembali bukan karena cinta yang membara, tapi karena pikirannya itu belum selesai. Dia capek, aku lihat sih sebenarnya. Tapi ini capeknya bukan capek kehilangan kamu, tapi capek mempertahankan egonya sendiri, keegoisannya sendiri. Ya, dia ini keras kepala aku lihat. Tapi gara-gara keras kepalanya sendiri ya dia akhirnya kelelahan juga sama kekerasan, sama keras kepalanya sendiri. Capek lelah. Bukan capek sama karena kamu ya, tapi capek dengan dia yang egois sendiri. Dia mungkin mencoba kuat aku lihat sih. Mencoba pura-pura gak peduli. Mencoba bilang ke dirinya sendiri ya udahlah gitu.
Tapi kenyataannya diamnya kamu bikin dia goyah. Karena dia terbiasa kamu yang bertahan ya. Sekarang ketika kamu berhenti, dia gak siap dengan keheningan itu. Sakit banget aku lihat sih. Ini pengkhianatan. Ini jatuhnya paling bawah dan ini hancur tanpa peringatan. Komunikasi yang benar-benar putus itu seperti ini. Kayak gak ada lagi ruang, gak ada lagi alasan, dan buat dia mungkin baru sekarang dia ngerasain finalnya ya. Akhirnya gitu ya. Dulu, waktu dia menghilang, dia masih tahu kamu ini selalu ada. Nah, untuk sekarang, dia gak yakin lagi kan kamu akan ada, dan itu menyakitkan buat dia. Tapi ingat, luka yang kamu rasakan duluan, ya itulah. Kamu yang lebih dulu hancur, kamu yang lebih dulu merasa ditinggalkan. Sekarang rasa itu berbalik. Tapi di sini aku lihat the word. Ini belum selesai. Itu kuncinya. Artinya di sini aku lihatnya ada siklus yang belum ditutup dengan benar loh. Masih ada yang gantung. Perasaan yang belum benar-benar selesai. Dan pertanyaan yang belum terjawab. Dan seperti ini aku lihat ya, bisa jadi dia akan sering kembali lagi, bukan untuk memulai lagi, tapi karena memang gak tahan dengan rasa belum selesai itu. Karena dia kembali juga cuma untuk memastikan apakah pintu dia masih terbuka untuk kamu, untuk dia dari kamu. Bukan untuk ditinggal, tapi untuk memastikan dia ini masih bisa masuk gak di hidup kamu, di orbit kamu. Dan sorry, itu paling berbahaya loh. Karena kamu bisa tertarik lagi ke siklus lama, sakit hati lagi, kamu gampang luluh dan sakit hati lagi. Jelas di sini aku lihat ya, ini berat banget sih. Kalau misalkan dia kembali, dia membawa beban aku lihat ya, bukan ego, beban ego, sorry, beban penyesalan, beban rasa gagal. Tapi pertanyaannya, apakah dia siap memikul tanggung jawab? Atau cuma datang untuk meletakkan bebannya ke kamu lagi? Nah, ini aku lihat sih nunjukin dia yang kewalahan, tapi masih menyeret kamu ke dalam bebannya. Dan jelas, kamu udah capek, udah gak mau lagi gitu ya. Kamu udah terlalu lama jadi tempat dia menaruh masalahnya. Dan kemungkinan besar aku lihat di sini ya, dia akan kembali sih dari tebaran kartu ini. Tapi bukan dengan drama yang besar ya, tapi dengan alasan yang logis aku lihat. Bukan dengan tangisan, tapi dengan pembicaraan yang terkendali. Dia kembali karena siklus ini belum selesai. Egonya terguncang, dan dia akhirnya merasakan sakitnya kehilangan. Dia butuh kepastian bahwa kamu itu masih bisa diakses sama dia. Tapi dengarkan ini baik-baik. Kembali tidak selalu berarti berubah ya. Kadang ini orang kembali bukan untuk memperbaiki loh, tapi untuk memastikan mereka belum benar-benar kalah. Dan kamu harus tanya ke diri kamu sendiri, kalau dia datang lagi nanti, apakah kamu mau membuka luka yang sudah susah payah kamu tutup? Boleh kalian komen-komen di bawah. Mau gak kalian membuka luka yang udah susah payah kalian sembuhkan sendiri, yang udah susah payah kalian tutup? Nah, itu keputusan semua di tangan kamu. Karena gini, kamu udah melewati 10 pedang ini ya. Sakit kamu, kepercayaan diri kamu hilang. Biasanya di sini kalau kamu udah melewati ini, biasanya nggak lagi takut kehilangan sih. Dan dia cuma takut mengulang kebodohan yang sama aja, kamu ya. Kamu udah takut kayak mengulang kebodohan yang sama. Oke. Kita lihat ya, seberapa besar rasa penyesalannya.
ini bukan penyesalan kecil sih. Ini penyesalan yang datang saat semuanya sudah terlambat. Dia akan sadar, aku lihat. Dia akan sadar. Tapi bukan saat kamu masih bertahan sih. Bukan saat kamu masih nangis diam-diam. Bukan saat kamu masih sabar. Dia sadar saat gambaran kamu selalu ada, itu udah runtuh, udah hilang. Dan ini ilusi bahagia yang hancur. Selama ini dia mungkin kayak ngerasa ya dia pasti balik lagi lah gitu. Dia ngerasain kamu gitu. Ya pasti gak akan benar-benar pergi kok. Ya hubungan ini gak akan benar-benar selesai. Dia mungkin ngerasa seperti itu. Ya benar-benar menjengkelkan. Dan ketika kamu benar-benar menutup pintu, ilusi itu pecah. Dan itu sakit dong. Karena dia baru sadar, kamu itu bukan cadangan. Kamu itu adalah rumah bagi dia. Dan dia yang membakar rumahnya sendiri. Hangus dong, hilang. Ya, ulah dia sendiri. Tidak menghargai kamu. Tidak merawat kamu. Penyesalannya juga aku lihat sih penuh dengan gengsi. Ya, dia ini bakal kepo aku lihat sama kamu. Diam-diam ngelihat kamu, aku lihat dia merhatikan kamu, memantau kamu, cari tahu kamu ini dengan siapa, dekat dengan siapa, cari tahu kamu ini bahagia atau enggak. Tapi dia enggak akan langsung datang minta maaf besar-besaran. Karena di sini aku lihat dia pikirannya itu ribut banget. Tapi mulutnya diam. Dia akan mikirkan kamu lebih sering dari yang kamu kira juga. Tapi ya, dia juga akan menunda. Menunda minta maaf. Menunda mengakui salah. Karena mengakui berarti dia harus mengakui bahwa dia yang gagal. Dan itu berat buat egonya. Karena dia gak mau terlihat lemah. Ya, karena egoisnya tuh tinggi banget sih. Dan aku lihat di sini energi kamu udah dingin ya, udah cuek. Bukan karena nggak punya perasaan, bukan karena kamu mati rasa, tapi karena sudah terlalu sering disakiti. Ya, kamu masih punya hati aku lihat. Ya, tapi sekarang kamu pakai logika. Dulu mungkin kamu cuma pakai perasaan aja, makanya kamu jadi terlihat lemah di hubungan. Tapi sekarang kamu menyimbangkan itu. Kamu pakai logika juga dan perasaan. Dan ketika kamu bilang, aku gak mau lagi, aku udah capek, aku gak mau lagi, itu bukan emosi sesaat. Itu keputusan yang udah kamu pikirkan ratusan malam ketika kamu overthinking. Dan ini yang bikin penyesalannya itu makin besar. Karena ya dia gak lagi berhadapan dengan kamu yang mudah luluh dulu. Dia di sini dia berhadapan dengan kamu yang udah selesai ya. Dan itu bener-bener beda banget kalau aku lihat sih. Dan susah diganggu gugat. Dia juga di sini aku lihat kehilangan kendali pastinya. Kehilangan kontrol. Dulu dia merasa bisa ya mengatur kamu, mengatur ritme hubungan sesuka dia, ya. Dan yang aku lihat di sini datang pergi dan muncul lagi, aku lihat sekarang dia nggak bisa kayak gitu. Dan dia yang kehilangan kendali atas seseorang yang dulu selalu dia yakin ini tuh bakal tetap tinggal. Dan itu rasanya menghantam ego dia gitu ya. Nah, penyesalan ini akan terasa saat dia sadar. Kali ini dia nggak bisa memutar keadaan loh. Dia nggak bisa lagi pakai kata-kata yang manis. Nggak bisa lagi pakai alasan sibuk. Nggak bisa lagi pakai, aku cuma butuh waktu. Nggak bisa. Karena ya kamu udah nggak mau main lah di pola itu, basi. Dan itu bikin dia tuh bener-bener stres, frustasi banget. Ya, karena kehilangan kendali. Nggak bisa ngatur kamu lagi. Itu egois banget. Dan aku lihat sih ini paling menyakitkan juga sih buat dia.
Ketika dia akhirnya siap ya berusaha, ketika dia akhirnya sadar, harusnya dia konsisten. Ketika kamu masih buka hati, harusnya dia lebih dewasa dan harusnya dia lebih menghargai. Tapi kamu udah gak mau lagi. Penyesalan paling besar bukan ketika seorang pergi, tapi ketika kamu ini baru siap memperbaiki dan orang itu ya ketika dia baru siap memperbaiki dan kamu udah gak mau diperjuangkan lagi. Dan itu yang kemungkinan besar terjadi. Jadi permasalahannya menyesal atau enggak, ya jelas dia menyesal. Tapi ini bukan menyesal kecil ya, bukan cuman kayak ya sayang aja sih. Bukan. Ini penyesalannya datangnya pelan-pelan sih. Ketika dia ngeliat kamu benar-benar bahagia, ketika dia sadar kamu gak lagi nunggu, dan ketika dia tahu kamu gak lagi takut dia kehilangan dia, dan di titik itu dia akan sadar kamu itu bukan cuma pasangan. Kamu itu satu-satunya orang yang benar-benar sabar menghadapi dia. Dan sekarang yang kesabaran itu udah hilang. Dan penyesalannya sebesar kesabaran yang dulu kamu kasih. Dan penyesalannya tuh sebesar luka yang dulu kamu tahan sendirian. Dan penyesalannya sebesar kepercayaan yang dulu kamu berikan tanpa syarat. Dan mungkin yang paling menyakitkan untuk dia itu adalah kamu sadar kamu adalah orang yang tepat, tapi dia memperlakukan kamu dengan cara yang salah. Dan sekarang dia harus hidup dengan kenyataan itu. Tapi ya, ini ya, aku mau kamu itu dengar satu hal yang pahit. Penyesalan dia itu gak otomatis berarti dia berubah. Itu ya. Kadang gini, dia itu menyesal bukan karena dia siap jadi lebih baik sih, tapi karena kehilangan sesuatu yang dulu terlalu mudah dia milikin. Dan kamu harus pastikan satu hal, kalau suatu hari dia datang membawa penyesalan, kamu bukan kembali karena kasihan, tapi karena memang dia pantas gitu. Oke, di sini kayak apakah dia bakal berubah atau cuma takut sendirian? Dan ya kalau aku sih energinya sekarang itu dia lagi di fase gelisah ya. Bukan karena dia sadar sudah menyakiti kamu, tapi karena kamu gak lagi bereaksi seperti dulu. Dulu kamu nunggu, dulu kamu ngejar klarifikasi, dulu kamu sedih, tapi tetap bertahan aku lihat. Sekarang apa? Kamu diam, kamu tarik energi, kamu tidak lagi mohon komunikasi, dan itu bikin dia bikin dia sakit dan takut. Bukan kehilangan cinta kamu ya, tapi kehilangan kendali atas emosi kamu. Dan apakah dia akan berubah? Jujur, dia tuh pengen terlihat berubah sebenarnya. Itu beda. Ya, orang yang benar-benar berubah, dia akan minta maaf tanpa pembelaan. Dia mengakui salah tanpa menyalahkan keadaan. Dia konsisten, bukan cuman intens beberapa hari. Nah dia, kalau kembali, besar kemungkinan akan datang dengan kalimat, aku sadar sekarang, aku salah, aku gak mau kehilangan kamu. Tapi perhatikan, apakah dia bilang, aku menyakiti kamu dan itu tanggung jawab aku? Ada gak dia bilang gitu? Itu yang perlu dicatat. Atau dia bilang, aku takut kehilangan kamu. Nah, kalau fokusnya masih tentang dia kehilangan, itu artinya dia takut sendirian, bukan takut nyakitin kamu. Paham ya? Dan kenapa dia takut sendirian? Karena kamu adalah tempat nyaman bagi dia. Rumah, tempat dia bisa datang tanpa dihakimin, tempat dia bisa pergi tanpa konsekuensi. Dan kamu terlalu menerima sih. Dan ketika
Dia seperti itu, kehilangan penerimaan tanpa syarat, dia ngerasa kosong. Bukan karena cinta, tapi karena tidak ada lagi yang menoleransi sikapnya seperti dulu. Itu yang bikin dia sangat resah. Kalau dia berubah karena takut sendirian, perubahannya hanya bertahan selama rasa takut itu ada aja. Begitu kamu mulai runtuh, begitu kamu mulai lembut lagi nih, kamu tiba-tiba luluh lagi nih, begitu kamu mulai menunjukkan kamu masih ada, nah hati-hati, dia bisa kembali dengan pola lama lagi. Karena akar masalahnya itu bukan di kesadaran, tapi di kehilangan kenyamanan. Kenapa sih ini sakit banget? Karena kamu berharap kalau dia sadar berarti cintanya nyata. Padahal kenyataannya bisa jadi dia itu sadar kamu berharga, tapi belum tentu dia siap jadi laki-laki atau perempuan yang pantas. Dan itu dua hal yang berbeda, ya. Dia mungkin mencintai kamu dengan caranya, tapi belum tentu cukup dewasa untuk ngejaga kamu. Nah, gimana nih kalau misalkan kamu benar-benar pergi? Ini jujur, kalau kamu benar-benar nutup pintu, tidak lagi buka celah, tidak lagi nanggapin, tidak lagi ngasih ruang, dia akan merasa kehilangan besar. Tapi kehilangan itu akan berubah jadi apa? Ada dua kemungkinan. Dia refleksi, benar-benar berubah, dan kembali dengan tanggung jawab. Yang kedua, dia mencari pengganti untuk menenangkan egonya. Orang yang takut sendirian itu cenderung pasti milih opsi yang kedua dulu ya, karena lebih mudah ngisi kekosongan daripada memperbaiki diri. Intinya sih dia bisa berubah, tapi pertanyaannya bukan bisa atau tidak. Pertanyaannya adalah apakah dia berubah karena mencintai kamu, atau karena tidak ada lagi yang menoleransi dia. Kalau motivasinya salah, hasilnya juga akan sementara. Dan sekarang, aku balik sedikit ya ke kamu. Kalau dia kembali, kamu mau nggak dia yang benar-benar baru? Atau kamu cuma pengen dia merasakan sakit yang dulu kamu tahan sendirian? Boleh komen-komen di bawah. Gini, karena kamu sekarang bukan lagi perempuan atau laki-laki yang bergantung emosional ya. Kamu sudah sampai di titik kayak, kalau dia tidak berubah, kamu tetap bisa berdiri. Dan justru itu yang paling dia takutin. Oke. Kalau kalian ngerasa bacaan ini resonate, boleh komen-komen di bawah. Nanti kita lanjutkan lagi pembacaan berikutnya. Jadi yang belum subscribe dulu biar kalian gak ketinggalan video-video aku berikutnya ya. Dan biar aku semakin semangat untuk bikin bacaan berikutnya. Dan kalian kalau pengen lebih di bacaan lanjut, detail dan sesuai dengan pertanyaan kalian, bisa banget hubungi kontak WhatsApp aku. Sekarang juga nomornya ada di deskripsi di bawah video ini atau di profil bio aku ya. Oke, sampai jumpa di pembacaan berikutnya. Bye-bye.